Begitu ya, karena kita akan membahas tentang perintah Allah dalam duka dan juga bahagia. Jadi ada dua hal dalam kehidupan kita itu ya, kalau nggak bahagia duka gitu, kalau nggak lempeng-lempeng aja gitu. Kalau lempeng-lempeng aja nggak rame kayaknya hidup ini ya. Baik, kita akan membahasnya bersama Dr. Kiai Haji A. Jafar Shodiq. Mangga Pak Kiai, ini adalah Pak Kiai kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, upami penyanyi sama dengan ibu-ibu. Kalau kita sama ya hari ini, saya juga nggak tahu Bu, kok bisa begini ya. Aduh, mangga ya. Kang, silahkan. Kita akan ngobrol ya Bunda, kalau mau tanya boleh. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga ya. Baik, tentang hidup ada duka, ada bahagia. Tapi penekanannya di sini Pak Kiai mau melihat perintah Allahnya. Ya, perintah Allahnya apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal yang orang menyebutnya musibah, ya, atau mungkin juga orang menyebutnya anugerah ketika kita bahagia. Apa ya begitu Bu? Ya, mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita dalam acara Cahaya Kolbu yang kita cintai. Kita doakan semoga Cahaya Kolbu semakin berkenan di hati masyarakat Jawa Barat. Amin, amin ya Allah. TPRI pun semakin berkenan di hati masyarakat Jawa Barat. Amin. Pemirsa TPRI Jawa Barat dimanapun berada, di dalam Al-Quran surah ke-36 ayat ke-36. Ini dari surah dan ayatnya saja sudah menarik. Sama-sama 36. Sama-sama 36. Dan kalau kita satukan 36 itu 3 dan 6 adalah 9. Angka 9 itu adalah angka yang kalau kita kalikan ke angka berapapun hasil akhirnya 9. 1 kali 9, 9. 1 kali 2 kali 9, 18. 18 itu 1 dengan 8, 9. Ya. 3 kali 9, 27. 2 dan 7, 9. Jadi angka 9 itu dikalikan ke angka berapapun, hasil akhirnya tetap 9. Ada apa sebetulnya di ayat 36, surah ke-36? Di situ Allah menggambarkan kehidupan kita pada hakikatnya adalah seperti itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal ajwaja kullaha mimma tumbitul ar wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah apa Bu? Surah Yasin ya. Kalau sudah dengar ayatnya pasti tahu surahnya. Di dalam ayat itu Allah menyampaikan, Subhanalladzi khalaqal ajwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada kemarau, ada hujan. Ada senyum, ada tangis. Ada bahagia, ada duka. Kalau lagi pacaran, ada aku, ada kamu. Ya, ada aja. Baik, di dalam ayat itu Allah menyampaikan bahwa memang hidup itu selalu akan berpasang-pasangan. Artinya, kalau hari ini kita sedang dalam keadaan di siang hari, usaha kita sukses, kehidupan kita berhasil, harta kita berlimpah ruah, bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah, pabalatak kuseseun. Kalau kita sedang berada di siang hari, jangan sombong. Matahari sebentar lagi akan tenggelam. Suatu ketika kita berada di malam hari yang gelap gulita. Netes semplek, ninca semplak, kaditu salah, kadi lain. Dagang dodok, boro-boro batine, dodona epepus. Usaha lain untung, kalah buntung. Kaditu salah, kadi lain. Diwedakku diwedakna, caroge tengah temuji tengah hargai, kalah nyebatna teh ari mamah menica moho. Tatkala kita berzumpa dengan malam yang gelap gulita, wala tai'asu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Malam akan segera berlalu,
matahari akan segera terbit. Inilah kehidupan. Ada senyum, ada tangis, ada bahagia, ada duka, ada kemudahan, ada kesusahan. Di situ ada sesuatu yang membuat kita dipuji. Di situ ada sesuatu yang membuat kita dicaci. Tema kita hari ini, dalam duka maupun bahagia, di situ ada perintah Allah. Apa artinya? Tatkala Allah menguji kita dengan sesuatu yang membahagiakan kita, jangan terlena dengan kebahagiaan itu, jangan terpesona dengan kebahagiaan itu, tapi di situ cari perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kalau kita sedang berhasil? Apa yang Allah perintahkan kalau kita sedang sukses? Kalau kita sedang berada dalam keadaan bahagia? Allah memerintahkan, bersyukurlah kepada Allah. Apabila kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Kita diberi kenikmatan pasangan, kita diberi kenikmatan anak, kita diberi kenikmatan orang tua. Tidak bersyukur dengan nikmat itu, hati-hati azab akan datang kepada kita. Suami sih punya, tapi merasa tak punya suami. Istri sih punya, tapi serasa tak punya istri. Akhirnya nyanyi sendirian. Masak-masak. Nah, itu dia. Tolong diteraskan, Bu. Ya. Kita punya orang tua, tapi serasa tak punya orang tua. Kita punya anak, tapi serasa tak punya anak. Itu buah kalau tidak bersyukur tatkala kita dalam kondisi diberi kemudahan oleh Allah. Tatkala diberi oleh Allah sebaliknya, setelah mudah ada susah. Setelah bahagia ada duka. Tatkala diberi duka, tatkala diberi kesusahan, tatkala diberi sakit, jangan terpesona dengan sakitnya, jangan terpesona dengan dukanya, tapi cari di situ perintah Allah. Apa perintah Allah? Tatkala diuji, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu diuji oleh Allah, tidak sabar, ambek-ambekan kaditu kadieu. Ari ibu sok ngambekan tara? Oh, sok ya bunya maknya tara. Ya. Apakah dengan marah-marah akan merubah keadaan? Tidak. Justru semakin mempersulit keadaan. Maka dalam duka cari perintah Allah, dalam bahagia cari perintah Allah. Begitu ya. Teh. Ustaz, gini ya. Bu, kalau kita bahagia itu rasanya ringan ke kitanya ya. Ringan dan kita itu senang-senang aja gitu. Bahkan merasa bahwa itu bukan ujian untuk kita. Ya nggak Bu? Ya. Tapi ketika kita duka ya, mendapatkan duka, mendapatkan orang-orang menyebutnya musibah, ya saya bilang begitu ya. Itu baru berasa. Berat rasanya Bu, ya nggak? Berat gitu ya. Nah gini Ustaz, sebenarnya ketika Allah itu menimpakan duka kepada kita, sesungguhnya di situ ada kebaikan yang sangat tinggi ya. Betul. Untuk kita ya. Iya. Kalau kita menyadari sepenuhnya tentang hal itu, gitu ya. Apakah sebetulnya di situ tuh selain sabar ya, kita bersyukur juga gitu bahwa kita itu mendapatkan kalau kesulitan itu berupa teguran, kita bersyukur sebagai tegur ya daripada diantepkan ke Gusti Allah Bu. Ayo ya. Apakah seperti itu? Baik. Ataukah bagaimana? Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum itu. Jadi kalau tidak diuji, tidak ditegur, tanda tanya. Iya. Fir'aun dulu tidak pernah sakit dalam hidupnya. Tak pernah kalah dalam bertarung. Akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau yang hari ini pernah sakit, usahanya pernah gagal, maaf, cintanya pernah ditolak. Pernah Bu? Menolak Pak Ustaz. Menolak kalau ibu-ibu ya. Harus diluruskan Bu Ibu. Kalau suatu ketika kita pernah diuji, berarti kita diakui. Kita sekolah, kalau tidak diuji berarti tidak diakui. Ya. Untuk strata 1 di situ ada skripsi. Untuk strata 2 di situ ada tesis. Untuk strata 3 di situ ada disertasi. Masya Allah, itu bentuk ujian. Allah berfirman, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum itu. Inna idhamal jaja min idhamil bala.
semakin besar ujian, semakin besar reward dari Allah. Semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.